Baik teman-teman, di video ini saya akan bahas tentang rumus konversi penjualan. Bagaimana sih rumusnya sehingga kita bisa mendapatkan penjualan yang banyak ya. Jadi ini rumusnya yang sering saya lakukan ketika ingin mengadakan promosi besar-besaran atau diskon besar-besaran, ataukah ada kontes penjualan, kemudian ada launching produk. Nah, ini yang saya susun baik-baik, berapa traffic, ya kita hitung baik-baik, berapa traffic yang kita inginkan, ya berapa sales yang kita inginkan. Nah, misalnya anggap saja kita membutuhkan sales minimal 500, ya 500 sales dalam saat launching tersebut. Nah, kita harus pikirkan berapa traffic yang harus kita datangkan untuk melihat penawaran kita di landing page atau melihat iklan kita, ya berapa trafficnya, berapa yang harus kita datangkan, ya. Misalnya teman-teman sudah punya database 5.000, misalnya sudah punya database 5.000, kemudian teman-teman harus menggunakan traffic yang berbayar dan yang gratisan. Jadi sumber traffic ini ada dua. Ada sumber traffic yang berbayar dan ada yang gratisan. Yang gratisan itu ya dari followers kita di Facebook, teman kita di Facebook, database kita di grup WhatsApp atau channel Telegram, ataukah followers kita di Instagram. Nah, itu yang hal-hal yang gratisan, ya, trafficnya yang gratisan. Nah, yang berbayar itu kita menggunakan Facebook Ads. Jadi ada dua sumber traffic. Misalnya teman-teman sudah punya, anggaplah 5.000 database. Ya, 5.000 database secara gratis, ya. Nah, teman-teman bisa mendatangkan traffic sekian. Ya, misalnya anggaplah 1.000 traffic dari yang gratisan. Nah, teman-teman bisa mendatangkan traffic yang lebih banyak dari yang berbayar, ya. Bisa mendatangkan traffic yang lebih banyak karena kuncinya di sini, ya, kuncinya di sini sehingga bisa mencapai target penjualan kita adalah traffic dulu, ya, berapa traffic yang mau didatangkan sehingga bisa mencapai penjualan yang sekian. Misalnya teman-teman target penjualan itu 500, ya, target penjualan 500 berarti minimal 500, ya, minimal 500. Kira-kira berapa traffic yang kita datangkan agar bisa terkonversi menjadi 500. Misalnya kita harus mendatangkan 5.000, ya, misalnya 5.000 kali dengan konversi, ya 5.000 ini kalau misalnya terkonversi menjadi leads misalnya 10%, ya berapa kira-kira? Berarti 500, ya, 500 leads. Ya, 500 leads yang masuk. Misalnya dari 5.000 database, maksud saya dari 5.000 traffic, dia berhasil terkonversi hanya 10%. Kita hitung-hitungan yang kecil dulu, ya. Nanti ini hasil pengalaman saya juga. Kadang terkonversi 10%, 15%, atau 20%. Tapi kita hitung-hitungan 10% saja dulu, ya. Oke. Ini 5.000 traffic, baik yang berbayar maupun yang gratisan. Dari 5.000 ini hanya 10% yang terkonversi. Hanya 10% yang menjadi leads. Berarti 500. Ya, 500 ini yang menjadi leads, yang masuk di WhatsApp kita, yang chat, yang tanya-tanyakan harga, yang tanyakan pengiriman, ongkos kirim, ada 5.500 orang, ya, dari 5.000 traffic ini. Nah, dari 500 ini, yang kalau terkonversi dengan baik, misalnya terkonversi hanya 10% juga, berarti 10% berarti cuman 50, ya, 500 berarti 50 sales yang terjadi. Ya, cuma teman-teman bayangkan hanya yang terkonversi itu cuman 50 dari 500 leads yang masuk, ya. Kemudian
terkonversi, anggaplah 20 ya, 20%, berarti 100 ya. Kalau 20%, ini anggaplah ini 5.000 terkonversi dengan baik hanya 10%, ya ini standarnya ini 10% ya. Kemudian leads yang masuk 500 orang ya, 500 orang yang kita follow up, kemudian terkonversi dengan baik ya, naik menjadi 20%. Ya, naik menjadi 20% berarti 100 orang, 100 sales. Jadi ini belum capai ya. Padahal target kita di awal itu 500 sales. Nah, 500 sales itu berarti teman-teman harus mendatangkan kurang lebih 10.000 ya. Kurang lebih 15.000 lah. Ya, kalau teman-teman mau mendatangkan 500 sales, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kuncinya adalah traffic ya, kuncinya adalah traffic. Semakin tinggi atau semakin banyak traffic kita, maka semakin bagus ya, semakin bagus konversinya menjadi leads. Jadi leads ini juga teman-teman harus paham tentang ilmu closing. Jadi banyak faktornya. Jadi teman-teman di sini pintar-pintar mendatangkan traffic, berarti landing page ini yang berpengaruh. Jadi konversinya ini menentukan dari landing page kita. Bagaimana susunan landing page kita, bagaimana penawaran kita di sini, bagaimana iklan kita. Jadi yang menentukan ini adalah copywriting kita atau gambar iklan kita yang menentukan di sini, sehingga bisa mendatangkan leads yang banyak. Nah, leads yang banyak yang menentukan konversinya bagus atau tidaknya itu adalah customer service-nya atau CS-nya atau siapapun yang balas pesannya di WhatsApp. Ya. Jadi ini ilmu closing-nya yang paling penting, yang sangat penting, yang masuk leads ya. Ilmu closing sama follow up. Karena leads yang masuk itu tidak akan langsung transfer 100% hari ini ya. Bisa jadi dia transfer besok atau lusa. Atau bahkan ada yang memang tidak jadi beli, itu banyak. Makanya kalau kita konversi dengan 20% itu wajar ya. Cuma 50%, cuman 20% yang terkonversi menjadi sales, itu biasa terjadi. Jadi jangan teman-teman heran kalau jangan juga langsung kaget kalau tiba-tiba leads-nya banyak tapi bayarnya, salesnya sedikit. Berarti teman-teman harus belajar lagi tentang ilmu closing sama follow up. Ya, seperti itu. Tapi kalau trafficnya banyak, ya, traffic banyak, tapi yang terkonversi menjadi lead sedikit, berarti teman-teman harus memperbaiki lagi landing page-nya, ya, memperbaiki lagi halaman penawarannya, ataukah websitenya yang berat. Nah, itu bisa jadi ya, banyak faktornya, websitenya yang berat ataukah jaringannya yang lalot ya. Itu jadi banyak faktornya yang teman-teman harus benahi. Makanya kalau teman-teman sudah membuat suatu promo, teman-teman harus catat baik-baik berapa yang terkonversi ya, berapa traffic yang masuk, yang terkonversi berapa, yang masuk leads berapa, yang jadi buyer berapa ya. Jadi ini kalau traffic sedikit berarti ada yang bermasalah di iklan kita. Itu yang pertama ya. Kalau trafficnya sedikit berarti target marketnya, gambarnya atau copywriting iklan kita yang bermasalah. Ya. Itu yang teman-teman perhatikan di awal. Kemudian kalau konversi traffic banyak tapi yang terkonversi menjadi lead sedikit berarti landing page-nya harus dibenahi. Ya, ini saya ulangi lagi supaya teman-teman lebih paham. Kalau leads banyak masuk tapi sedikit closing, berarti yang teman-teman benahi ini closingnya, teknik closingnya sama teknik follow up-nya. Itu yang harus dibenahi. Oke, saya kira teman-teman sudah paham bagaimana rumus konversi penjualan. Ini yang saya lakukan ketika ingin launching produk. Saya menetapkan berapa target penjualan saya. Kemudian setelah
menetapkan target penjualan, misalnya 500 orang, 500 sales, maka saya akan hitung berapa database saya saat ini. Berapa database saya yang saya miliki, lalu kemudian saya harus berpikir berapa traffic yang saya datangkan dari Facebook Ads ya atau Instagram Ads untuk mendapatkan goal saya atau penjualan yang saya target. Nah, setelah itu baru kita hajar ngiklan. Oke, untuk video ini cukup sekian.